Halo Hariware Squad, kembali lagi bersama Hariware Misteri di sini. Dan kali ini kita akan membahas mengenai misteri raksasa dari Gua Lovelock. Pada tahun 1911, penambang guano atau orang-orang yang menambang kotoran kelelawar menemukan tempat perlindungan batu besar di Lovelock, Nevada, yang berisi artefak dan sisa-sisa manusia. Situs tersebut kemudian digali oleh para arkeolog dan sisa-sisa manusia ditemukan dari berbagai penduduk asli Amerika yang mendiami daerah tersebut selama ribuan tahun. Dan sisa tersebut termasuk beberapa individu yang sangat tinggi, tetapi tidak ada bukti bahwa mereka adalah ras yang terpisah dari raksasa atau kanibal. Tetapi penemuan manusia tinggi tersebut menyisakan cerita yang sangat banyak. Dan inilah penemuan manusia raksasa yang paling nyata pada saat ini. Ketika Gua Lovelock digali oleh seorang penambang, banyaknya guano di gua tersebut membuat Lovelock akhirnya menjadi tempat penambangan guano yang digunakan untuk pupuk. Setelah lapisan guano paling atas selesai digali, barulah ditemukan benda-benda aneh di sana. Seperti yang kita ketahui, di dalam gua terdapat banyak guano atau kotoran kelelawar yang ada di sana. Namun misteri-misteri ini di balik lapisan guano tersebut secara kebetulan muncul di sana. Ada sepasang sendal berukuran raksasa yang terlihat pernah dipakai ditemukan di gua tersebut. Benda-benda raksasa lain ditemukan juga, tapi kemudian disimpan di gudang museum. Satu-satunya bukti yang masih ada di lokasi gua adalah jejak tangan di dinding gua. Yang membuat dugaan adanya raksasa ini semakin kuat adalah ditemukannya tulang belulang berukuran besar dengan rambut merah yang sesuai dengan legenda dari suku Paiute, yang merupakan suku yang telah lama tinggal di sana. Legenda raksasa berambut merah tampaknya telah dipopulerkan pada abad ke-20 melalui serangkaian artikel dan buku yang menampilkan interpretasi penemuan dari Gua Lovelock yang fantastis tersebut. Paiute yang merupakan suku asli Amerika yang berasal dari bagian Nevada memiliki tradisi lisan yang mereka ceritakan kepada pemukim kulit putih awal yang berada di daerah itu tentang ras berambut merah, raksasa putih atau orang barbar yang oleh nenek moyang mereka disebut sebagai Si Techa. Dan kisah itu ditulis pada tahun 1882 oleh Sarah Winnemucca Hopkins, putri seorang kepala suku Indian Paiute dalam bukunya Life Among the Paiutes, Their Wrongs and Claims. Saat ini berdasarkan ilmu modern ada beberapa manusia yang sangat besar tentunya. Beberapa kelompok Afrika rata-rata lebih dari 1,9 meter, dengan individu sesekali mencapai lebih dari 2,1 meter. Dan secara historis juga, orang Eropa telah menunjukkan rentang yang serupa, meskipun ketinggian rata-rata jauh lebih pendek. Ada kelompok Eropa dengan tinggi rata-rata sekitar 1,85 meter. Kerangka tinggi yang tidak biasa akan menjadi magnet untuk analisis dan laporan osteologis manusia. Dan tentunya dengan ditemukannya kerangka raksasa yang terdapat di Gua Lovelock tersebut akan menarik perhatian dan penelitian lebih lanjut mengenai misteri tersebut. Ada banyak hal nyata dan sangat aneh yang ditemukan. Apa itu dan bagaimana mereka muncul adalah sesuatu yang dapat menakuti arkeolog. Itu dikarenakan objek tersebut secara kontekstual cukup aneh sehingga ilmu sejenis seperti geologi dan sedimentologi belum dapat memberikan penjelasan empiris yang masuk akal. Salah satu makhluk raksasa yang memang berukuran besar yang kita temukan saat ini hampir mirip dengan manusia modern dahulu seperti Gigantopithecus blacki. Tetapi makhluk ini dinyatakan adalah kera yang sudah punah dan hidup di tempat yang sekarang disebut Cina, India, dan Vietnam sekitar 100.000 tahun yang lalu. Dengan tinggi hingga 3 meter dan berat sekitar 600 kg, dan ini benar-benar raksasa. Kita juga dapat melacak dan mempelajari penemuan manusia Pleistosen. Memang jika berbicara mengenai raksasa dahulunya, kita tidak berbicara mengenai manusia yang tinggi hanya sekitar 2-3 meter, tetapi lebih daripada itu.
Hingga sekarang, ada yang mempercayai hal tersebut dan ada juga yang skeptis mengenai keberadaan raksasa yang tingginya melebihi 5 meter. Secara realistis, raksasa yang sesuai gambaran kita jika benar ada dalam sejarah, mungkin sepanjang sejarah peradaban umat manusia, tingginya hanya sekitar 2 meter ataupun lebih. Pada saat ini, sejarah yang tercatat, kita dapat melihat helm milik seorang panglima perang Frisian dengan nama Pierre Gerlof Donia. Donia adalah seorang pemimpin pemberontak yang melawan Habsburg untuk menguasai wilayah kelahirannya. Dia juga manusia yang sangat besar, seperti yang ditunjukkan oleh ukuran baju zirahnya, pedangnya, dan panjang kerangkanya. Dia terkubur di bawah sebuah gereja pada tahun 1520 setelah kematiannya pada usia 40. Donia ini berdiri di ketinggian 7 kaki, tepatnya 2 meter 13 cm. Bisa menjadi fakta bahwa dia adalah keturunan bangsawan yang menyebabkan dia lebih kenyang daripada yang lain. Itu memungkinkan dia untuk mencapai potensi penuhnya di era di mana pertumbuhan sebagian besar terhambat. Ini adalah salah satu foto pedang yang digunakan manusia pada masa lalu dan jenis helm yang digunakan oleh manusia yang tingginya lebih dari 2 meter. Percaya atau tidak, penemuan paleontologis dan arkeologis yang menunjukkan hal itu tidak terlalu jarang. Lalu bagaimanakah jika ada raksasa yang tingginya lebih dari 5 meter? Dan di manakah peradaban mereka berada pada saat ini? Kita tidak menemukan temuan-temuan ataupun peninggalan dari mereka ataupun barang-barang yang berukuran besar yang telah diakui oleh ilmiah ataupun sains modern. Percaya atau tidak, penemuan paleontologis dan arkeologis yang menunjukkan hal itu tidak terlalu jarang. Kemungkinan orang yang mempercayai adanya raksasa setinggi 5 meter sampai 7 meter, kemungkinan mereka diejek oleh sains arus utama pada masa lalu. Namun hal tersebut kemungkinan kebenarannya bisa jadi memang ada. Itulah mengapa ada banyak legenda dari orang-orang di seluruh dunia yang sayangnya tidak dianggap serius oleh para akademisi pada saat ini. Hampir setiap budaya di dunia memiliki mitos banjir dan juga cerita tentang raksasa, dan mereka memang sejalan. Setiap kali ada cerita tentang waktu sebelum banjir, orang berbicara tentang zaman es. Akhir zaman es, yang merupakan proses yang sangat dahsyat dan sama sekali tidak bertahap yang sejak itu tertanam dalam kesadaran kolektif. Sekarang, sebagian besar cerita tentang raksasa berbicara tentang mereka yang hidup di bumi sebelum air bah, yang artinya itu terjadi selama zaman es. Itu memberi banyak petunjuk yang bagus. Pada dasarnya, setiap hewan yang ada saat ini memiliki nenek moyang yang sudah punah, yang dahulunya menurut sains, hewannya serupa tetapi dengan ukuran padanan yang raksasa. Baik itu berang-berang raksasa, rakun, serigala, wombat yang seukuran badak, dan hewan kecil yang saat ini dahulunya adalah raksasa. Dalam biologi juga ada sesuatu yang disebut sebagai aturan Bergman, yang menyatakan bahwa hewan kebanyakan endoterm menjadi lebih besar di lingkungan yang lebih dingin, karena hewan yang lebih besar kehilangan lebih sedikit panas ke lingkungannya, karena memiliki rasio volume yang jauh lebih tinggi terhadap luas permukaan daripada yang lebih kecil. Hewan mamalia berukuran kecil selama Eosen ketika dunia cukup panas untuk menampung buaya di tanah hijau. Dan tentu saja, kisah tentang raksasa yang hidup sebelum dan bersama manusia modern disebutkan dalam teks bersejarah seperti gulungan laut mati. Raksasa juga sering dibicarakan oleh para ahli sejarah seperti Pliny dan Josephus. Beberapa bukti tersebut bisa jadi petunjuk bahwa raksasa suatu kali mungkin memang pernah tinggal di bumi. Namun jika memang benar ada, tentunya ada keberadaan raksasa ini setidaknya akan membantu menjawab misteri pembuatan arsitektur kuno yang megah seperti piramida dan Stonehenge. Mungkin para raksasa inilah yang membantu membawa dan mengangkat batu-batu raksasa tersebut. Dan untuk menutup video ini, kita menyimpulkan bahwa sangat banyak ditemukan clue-clue yang menarik mengenai keberadaan raksasa yang bukan hanya tinggi sekitar 2,5 meter, tetapi lebih daripada itu.
Namun kenyataannya yang terjadi pada realitas dunia saat ini tidak ada bukti satupun ataupun informasi yang beredar mengenai keberadaan raksasa yang memang merupakan raksasa sesungguhnya. Di manakah peradabannya dan di manakah peninggalan raksasa tersebut? Mungkin itu dulu pembahasan kita pada saat ini. Jika ada yang belum jelas, kita akan membahas ini lebih panjang dan lebih dalam lagi pada video mendatang. Bagaimana rumor tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya sama banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya dengan tombol subscribe dan klik icon lonceng yang berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.